Oke, assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik, Bu Indah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Nah, setelah itu nanti saya akan masuk ke kelas Bu Indah untuk mengamati proses pembelajaran atau melakukan supervisi. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Indah lakukan di kelas. Nah, sebelumnya kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk persiapan awal supaya nantinya Bu Indah akan lebih siap untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama ini, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini? Untuk kali ini, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah mempresentasikan data. Jadi anak itu bisa mempresentasikan data dalam bentuk tabel, ya. Lebih fokusnya ke data yang berkelompok. Jadi anak ada data mentah, kemudian direpresentasikan dalam bentuk tabel, seperti itu. Kemudian nantinya siswanya akan berkelompok dalam menentukan penentuan mempresentasikan data dalam bentuk tabel tersebut. Jadi mempresentasikan data ya, berkelompok. Nah, oke. Nah, untuk area pengembangannya sendiri nih, yang ingin dicapai oleh Bu Indah atau dikembangkan oleh Bu Indah nih apa nih? Area pengembangan yang dicapai lebih ke pembelajaran berdiferensiasi ya, dan kemampuan sosial emosionalnya yang ingin dicapai ya. Jadi sehingga nantinya siswa akan lebih nyaman lagi belajar dengan saya, terutama matematika ya, tahu sendiri pelajaran yang ditakuti di Malaysia gitu ya. Jadi biar kalau kemampuan sosial emosionalnya tercapai juga, siswa lebih semangat lagi dan nyaman belajar matematika. Luar biasa, bagus ya Bu Indah. Jadi ada dua nih, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya, untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Soalnya guru matematika itu terkenalnya killer, galak gitu ya. Gimana caranya Bu Indah ini menciptakan suasana belajar matematika itu yang menyenangkan dan nyaman buat siswa. Nah, kemudian bagaimana dengan strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan? Nah, kalau tadi kan ingin dicapai berdiferensiasinya sama KSE-nya. Nah, kalau misalkan model pembelajarannya, saya menggunakan discovery learning ya. Jadi anak menemukan masalah, menyelesaikan masalahnya bersama-sama dengan teman kelompoknya. Metode yang saya gunakan itu diskusi kelompok, kemudian ada ceramahnya dari saya sebagai seperti fasilitator gitu ya. Kalau ada anak yang kesulitan gitu, saya akan menggunakan metode ceramah. Kemudian nantinya anak presentasikan mungkin perwakilan atau kalau cukup waktunya semuanya, kemudian nanti akan ada tanya jawab dari siswa lain yang menyimak. Seperti itu, luar biasa ya. Jadi discovery learning menggunakan pembelajaran diferensiasi dan dikaitkan juga dengan KSE, ada ceramah, diskusi ya, juga presentasi. Nah, kira-kira nih pelaksanaan pembelajarannya ini kapan ya Bu? Akan dilaksanakan kebetulan rencana saya di hari Rabu ya, di pelajaran di kelas 13 jam ke-78. Jadi nanti pada jam tersebut saya akan masuk ke kelas itu ya, untuk melakukan observasi atau supervisi gitu ya. Nanti setelah selesai observasi kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi. Nah, sebelum saya akhiri ya Bu, ada satu pertanyaan lagi nih. Apa sih hal yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya jadi lebih mendapat gambaran gitu ya. Nanti saya di kelas akan seperti apa, jadi lebih punya persiapan lagi ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas ini. Jadi lebih siap ya untuk untuk observasinya. Baik, terima kasih Bu Indah yang sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Nanti kita bertemu di kelas pada jam ke-78 di kelas 10.3 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong, ada nggak ya? Minta tolong disiapkan berdoa dulu.
Duduk siap. Sebelum mulai pembelajaran. Gimana salah kalian hari ini? Yes. Belajar matematika? Yes. Yes. Oke. No. Yes, no, yes. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Ya. Materi yang kemarin terakhir kita belajar tentang apa? Ukuran dan titik dalam lubang. Masih dalam lubang ada di mana? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan cek kehadiran dulu. Ya. Siapa yang hari ini berhalangan hadir? Ada datang dua orang. Abin ada. Alhamdulillah ya, kita semua bisa hadir hari ini. Sehat semuanya. Ya. Oke, boleh jadi ya, kesehatan berarti siap ya belajar hari ini? Tujuan belajar hari ini kita itu mau merepresentasikan itu apa, ada yang tahu? Iya, nah, yang merepresentasikan kita mengubah data. Mengubah data ke dalam apa biasanya statistika. Dalam berapa? Tapi terus apa lagi? Biasanya kalau misalkan kalian punya data kami, ya, kita representasikan ke dalam bentuk tabel. Apa lagi? Grafik. Diagram batang itu adalah jenis-jenisnya ya. Nah, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan manfaat statistika sebenarnya yang kelompok nih. Kira-kira berapa sih? Lebih mudah dibaca, lebih mudah dimengerti. Ya, itu adalah salah satu manfaat kita belajar statistika. Ya, hari ini ibu sudah minta kalian sebelumnya untuk berkelompok. Ya, kelompoknya sudah tahu ya, disesuaikan dengan pembagian kelompok yang dari awal yang sudah pembagian dari asesmen diagnostik, gitu ya. Jadi kita akan bekerja sama lagi dengan kelompoknya. Sekarang kalian silakan dibuka bukunya dulu, cari informasi sama kalian mengenai data nilai ulangan. Oke. Langkah pertama kalau kita membuat tabel, apa adalah langkah pertamanya? Setelah menentukan data, menentukan range. Ya, kita tentukan range-nya sama kayak yang data tunggal. Jumlahnya sama tidak sama. Berarti 43, 45, 77, 48, 51.
Jadi saya menjelaskan hasil perhitungan dari data yang diberikan itu. Jadi katanya itu banyak datanya dari 50. Dan saya tidak memerlukan data, jadi langsung ke langkah pertama. Langkah pertamanya itu menemukan range yang dimana pada data tersebut data kami itu di angka 79 atau X-max-nya dan X-min-nya itu 45. Jadi rumusnya range sama dengan 79 dikurangi 45 sama dengan 34. Selanjutnya, langkah ketiga itu menentukan variabel kelas dengan rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana N adalah banyak data. Lalu 1 ditambah 3,3 log dalam kurung 50, dan yang harus kita kerjakan pertama-tama adalah 3x log 50-nya dicari dan didapat 1,7. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,7. 3,3 dikali 1,7 sama dengan 5,61. Jadi 1 ditambah 5,61. Ini berdasarkan perhitungannya. Jadi ini kan kelasnya tadi hasilnya ada 7, jadi nomornya ada 7. Terus untuk dari 45 ke 49 itu karena pada intervalnya 5, jadi 45 tambah 5 jadi 49, terus 50 ya 4, 55 9, karena tadi pada intervalnya kan 5, jadi 5 jadi antara 55 sampai 59, 60 sampai 68, 8 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79. Nah, terus tadi pakai cara itu yang dari data coret nanti ada di angka berapa datanya, untuk masukin dulu satu gitu saja. Nah, nanti kalau udah dilurus kayak gini baru kalian hitung aja terusnya berapa nih, 5 berarti frekuensinya 5, langsung tulis pakai alfa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai ya. Kita semua bisa membuat data otak tersebut merepresentasikan menjadi dalam bentuk data kelompok. Ya. Kedepannya boleh dipelajari dulu di rumah. Ya. Boleh dipelajari dulu di rumah. Nanti kita akan membuat data kelompok lagi di individu masing-masing. Ya. Setelah bikin tabel masing-masing, kita akan mencoba media modus ya. Barangkali SMP-nya masih ingat yang
Atau enggak, kalau lupa boleh search di Google dulu atau ke YouTube dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, kalian luar biasa. Pembelajarannya sudah tercapai semuanya. Kalian bisa bekerja sama dengan baik. Karena kita bisa mengambil manfaat ya. Kita bisa aplikasikan yang kita dapat ini di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, kita bisa ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam nih. Gimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah luar biasa, masih semangat. Masih semangat, luar biasa. Baik Bu Indah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Dalam percakapan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan merefleksi proses pembelajaran yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Bu Indah setelah melakukan observasi? Awalnya saya nervous ya, karena saya biasanya di kelas sendirian. Iya. Saya sama anak-anak, hanya saya dan anak-anak, kemudian saya harus ada yang menilai gitu ya, istilahnya agak nervous awalnya, cuman lama-kelamaan sudah terbiasa, mungkin sudah menguasai kelas juga. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Bisa diceritakan tidak Bu, area pengembangan yang ingin dicapai, kemudian tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran yang tadi dilakukan? Area yang dicapai itu kan saya itu kan berencana untuk berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi, dan tadi sudah dilakukan ya. Saya dengan mencakup juga yang KSE-nya, yang kemampuan sosial emosionalnya juga. Kalau tahapannya itu mulai dari saya membuat modul ajar ya, dari perencanaan apa yang harus saya lakukan, kemudian saya melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas. Nah, setelah itu saya juga membahas materi yang di kelas itu tentang analisis data ya, tadi yang merepresentasikan data ya ke dalam sebuah tabel ya, dari salah satu bagian dari analisis data tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu tapi sebelum saya melaksanakan di kelas tadi, saya sudah melakukan punya data terlebih dahulu ya, kemampuan awal diagnostik. Jadi saya tinggal menggunakan kelompok yang sama. Jadi anak sudah saya petakan terlebih dahulu. Jadi ketika proses diobservasi sama ibu, anak-anak itu sudah dalam kelompok yang satu kemampuan gitu ya. Ya, luar biasa. Jadi sudah memang well prepared ya, sebelumnya Ya. sudah dianalisis dulu kemampuan siswanya, kemudian dikelompokkan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan bagi Bu Indah untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan. Jadi nanti treatmentnya juga akan berbeda mungkin. Nah, mungkin di situ diferensiasinya ya, diferensiasi proses luar biasa. Nah, kemudian menurut Bu Indah nih, sejauh mana pengembangan ini sudah tercapai? Kalau dilihat di lapangan ya, pengembangannya itu memang masih belum 100% sih ya. Tapi anak-anak sudah hampir semua lah ya. Diferensiasi proses sudah berjalan, terus kemampuan sosial emosionalnya sudah lebih meningkat dari sebelumnya ketika saya belum prepare nih tentang KSD-nya ini gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi perlahan-lahan ya, nanti menuju ke 100%-nya Ya, ke tahap gitu. Nah, kemudian apa saja kendala atau hambatan yang dialami nih selama proses pembelajaran? Kendalanya lebih ke ini sih, anak tuh masih belum terbiasa ya. Jadi biasanya anak tuh ketika kelompok tuh pengennya kan sama yang sebangku atau enggak sama yang dekat gitu ya. Jadi ketika saya kelompokkan dengan kelompok temannya yang padahal mereka itu satu kemampuan gitu ya, mereka masih kurang nyaman. Jadi masih kurang apa ya, bekerja sama gitu, kurang bekerja sama dengan baik. Itu sih yang menjadi hambatan. Karena pengennya sama bestinya Nah, mungkin seperti sekelompoknya, sementara dikelompokkannya berdasarkan kemampuan gitu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi nih? Ya seperti yang diceritakan tadi, biasanya anak itu lebih ke pengen nyaman nih sama teman dekat gitu ya. Jadi agak sulit juga sih untuk anak-anak menjelaskan ke anak kalau misalkan
ini tuh kelompok sesuai kemampuan siswa, kemampuan kalian Iya, gitu ya. Agak sulitnya di situ gitu. Biasanya anak tuh memang sih lebih nyaman dengan teman dekat, padahal kan dengan teman dekat kan kemampuan kalau di pengetahuan di matematika di sini kan berbeda gitu sih. Jadi pengennya sama bestie sementara kemampuannya beda, jadi harus terpisah Nah. kelompok. Dan itu yang jadi penyebab mungkin ya Iya, hambatan yang tadi. Nah, kira-kira dengan menghadapi beberapa kendala itu, rencana Bu Winda ke depannya seperti apa nih? Rencananya sih saya kedepannya ya akan lebih ini lagi sih, berarti kemampuan sosial emosionalnya akan lebih ditingkatkan lagi anaknya ya. Jadi biar anak itu tidak tergantung sama temannya gitu ya. Jadi anak bisa mengelola emosi dimanapun dia dikelompokkan. Mungkin seperti Iya. secepatnya mungkin Bagus ya. akan terus ya, insya Allah ya Iya, akan ini terus dilaksanakan. bagus rencananya ya Bu ya, karena dengan pembelajaran sosial emosional itu kita bisa mengajak siswa ini supaya bisa menempatkan diri dimanapun gitu ya, Betul. dengan manajemen dirinya, kesadaran sosialnya luar biasa nih. Kira-kira nih kapan nih rencana ini akan direalisasikan? Mungkin setelah setelah diobservasi pembelajaran selanjutnya akan saya terapkan di kelas-kelas lain juga ya, tidak hanya di 10.3 di kelas yang saya ajar akan coba di itu juga ya, kemampuan sosial emosionalnya. Kalau kemampuan sosial emosionalnya saya percaya kalau kemampuan mereka emosionalnya sudah dapet, udah bagus, pembelajaran materi apapun siswa akan pasti bisa lebih nyaman, bisa lebih paham lagi matematika, mungkin seperti itu tujuannya. Sangat bagus ya Bu ya, jadi akan segera supaya nanti tidak hanya di matematika saja, mungkin yang di pelajaran yang lain juga mereka bisa menempatkan diri gitu, di mana mereka dikelompokkan. Nah, baik, terima kasih Bu Winda atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan ke depannya rencana-rencana Bu Winda nih yang akan dilakukan nih bisa direalisasikan dalam pembelajaran gitu, sehingga nanti bisa tercipta lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi siswa, juga hasil belajarnya akan lebih baik lagi gitu ya. Baik Bu, saya akan tunggu cerita-cerita dari Bu Winda nih selanjutnya. Baik Bu Winda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.